ثبت وانصر أنا جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله ينبغي حفظه liyusrofa alama ya'ridu lahu minal masolih. Ditekan lausu malau bagia minadarohi millati akhodaha lima dzukira syai'un ba'dal bina'i fayambaghi hifduhu liyusrofa alama ya'ridu lahu minal masolih. Terima kasih. Jawabannya sah atau tidak sah? Coba ya, untuk yang dibacakan tadi kan ada fayam bahi hifduhu liyusrifa ala ma ya'ridu lahu minal masolih. Kalau sama dulu ya, sedang kan belum dalam itirat sama dulu penjelasan. Penjelasannya sama bagaimana? Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ibaratnya kami ambil dari Tufatul Muhtaj wa ultiqal islami akhodan min kalamin rafi'i di masjid fidadika nahwil madaris wal ibad. Kemudian wal begini akhodan minhu aidan al-bidu al-maghfurah disabil wal mud'ah al-mahyah makbaroh Kola Syekh Abu Muhammad wa kadza law akhodan minana syai'an. Akhirnya tadi yang dibaca sama, yang intinya jadi bahwa kemaslahatan di sini itu ketika sebuah masjid maka nanti boleh termasuk dari minal maslahah itu ketika digunakan untuk pembangunan yang untuk kemaslahatan sebuah masjid seperti sumur ataupun yang lainnya. Ketika untuk pesantren maka yang hubungannya dengan pesantren. Makanya tidak ada yang mengatakan bahwa di sini minal maslahah itu adalah untuk pembayaran karyawan itu tidak termasuk dari kemaslahatan hal tersebut. Ada pendapat tentang marbot atau yang bersih masjid, biaya masjid, tukang ulang masjid ada di takbirnya. Ulang masjid, ulang. Masalah itu belum saya temukan. Tapi kalau melihat dari ibarat di sini ya, untuk hal-hal yang seperti itu tidak masuk untuk kemaslahatan. Jadi saya simpulkan pendapat yang agak berbeda adalah bahwa ketika kita mengikuti kaul yang membolehkan wakaf dengan uang, maka penggunaan uang untuk karyawan, gaji karyawan atau kepentingan lainnya itu tidak sah karena tidak sama dengan qasdul wakif atau syartul wakif. Ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau wakafnya itu tidak sah, maka semua uang yang masuk itu adalah bukan wakaf. Nah, ini agak muskil kok ada takbir yang tadi. Ini bagaimana menanggapi kawan Anda? Bahwa ada bukan wakaf uang tapi wakaf dengan uang untuk membeli mauquf gitu. Jadi saya urun, saya 1 meter untuk 1 ubin untuk 1 meter bangunan. Ini kan tidak wakaf uang tapi wakaf membeli mauquf yang akan diwakafkan oleh panitia. Seperti tadi yang dibaca tadi, tanggapannya bagaimana? Matur. Kalau saya cermati dari tadi ibarat dari Kedung Reja itu menggunakan redaksi fayam bagi hifduhu. Jadi untuk bagaimana pengelolaan dana yang masih tersisa itu sebaiknya disimpan fayam bagi hifduhu, itu kan seperti itu. Dari ibarat yang kami baca itu tadi juga saya mengatakan bahwa pada dasarnya hukum aslinya
itu tidak diperbolehkan, sehingga arahnya sama yang baik hifdzuhu pada dasarnya ketika kita tidak melihat qarinah ya. Kemudian ketika di situ ada qarinah tabasud dari munfik ya, bahwa ada kelonggaran meskipun permintaannya tadi adalah untuk membuat bangunan ya, tapi dalam kenyataannya praktek di masyarakat itu kan belum pernah dengar ada panitia pembangunan musola, masjid ataupun madrasah yang mengembalikan sisa dana yang ada ya, kepada masyarakat, itu kan belum pernah dengar ya. Jadi ini merupakan qarinah juga ya, yang menjadi acuan kita di dalam tadi memberikan kelonggaran di dalam mentasarufkan sisa uang yang diperoleh oleh panitia. Awalnya sama seperti tadi gedung reja sebetulnya, fayam balik itu. Terus gandrung gimana? Fayam balik itu liyasrifa ala maya itulahu minal masoli. Nah, masoli tersebut tidak termasuk perawatan gedung itu sendiri. Artinya ketika dibiarkan itu akan kotor dan terbengkalai. Tidak termasuk itu. Sebab akhir dari sebuah ibarat minal masoli kayak gitu. Nambahin ini dari Kawunganten itu kan tadi hanya menggunakan ibarat mastar kamadan ini sebenarnya yang mau kita bahas kan bukan jawaban Kedung Reja dulu, tapi jawaban Kawunganten dulu. Kepingin dari kami peserta itu melihat titik tekan ibarat yang mengatakan kalau wakafnya itu untuk ini berarti ya khusus untuk ini kan Madan. Nah, soalnya kadang kalau ibarat yang dalam kitab Nihaya itu ada redaksi ketika suatu daerah menginginkan pembangunan, nanti orang yang memberi urufnya itu mengikuti pada orang yang sedang membangun, bukan dafi'in seperti itu. Makanya dari kami itu sebenarnya agak tertarik ibaratnya endi dene mastar. Nah, jangan-jangan mastar itu ibarat dari mana? Kan seperti itu. Jangan kita perkosa ibaratnya lah, kasihan wong pirang-pirang sing arep merkosa ngoten nggih. Makanya coba jenengan jawabannya diperkuat bagaimana untuk sing bahasanya jangan menggunakan ibarat pastar. Kalau itu pastari ngoten nggih. Makanya monggo saking Kawunganten perjelas lagi. Jangan bahas ibarat yang lainnya terlebih dahulu biar kita itu lebih enak. Ini saya tanyakan dulu kepada Kawunganten, apakah uang yang model dikumpulkan kepada panitia untuk membeli mawquf sebelum membeli mawquf ini uang sudah wakaf atau belum? Mungkin ibarat baca dulu ya. Uangnya sudah wakaf atau belum? Yaitu kembali ke pertanyaan A tadi. Wakaf uang secara cash boleh atau tidak? Kalau kita merujuk kepada apa yang sudah disepakati dalam muktamar, dalam Ahkamul Fuqaha halaman 600, kalau di Ahkamul Fuqaha itu kan sudah pernah dibahas oleh ulama tentang bagaimana hukum wakaf uang secara cash. Di situ jawabannya adalah jumhurul ulama itu tidak boleh. Ya, jumhurul ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki dan juga Hanafi itu tidak boleh. Ya. Kalau ada yang membolehkan itu memang sebagian. Di antaranya kalau redaksi yang dimuat di Ahkamul Fuqaha, kebolehan itu dinisbatkan kepada Imam Zufar. Ya. Kalau tadi dari Gandrung menyebutkan Imam siapa tadi? Zuhri itu. Kalau yang dimuat di Ahkamul Fuqaha itu mengambil dari Fatawi Hindiyah itu adalah Imam Zufar. Pertanyaan saya, kalau kita pakai tabir Syafi'iyah yang tidak boleh wakaf, Iya. kan ada model larik masuk
itu ketika baru masuk ini statusnya uang bagaimana? Statusnya Kan tadi uang akan menjadi wakaf Iya. kalau sudah menjadi bangunan. Karena yang diwakafkan adalah mauqufnya. Iya betul. Nah ini uang ketika masuk ke sini nih statusnya apa? Ya, oleh karena itu inilah yang perlu disinkronkan ya antara istilah wakaf uang ya dengan praktek di masyarakat dan arahan-arahan yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Ya, ulama yang membolehkan tadi prakteknya uangnya itu bukan kemudian digunakan untuk membeli material dan seterusnya, tapi praktek yang dicontohkan oleh para ulama itu uangnya adalah diperdagangkan lewat mudharabah atau dipinjamkan yang kemudian dari keuntungannya itu nanti yang dialokasikan untuk kepentingan wakaf. Adapun modal pokoknya itu tetap utuh ya. Sehingga kalau kita merujuk kepada kebolehan wakaf dengan menggunakan uang, kalau kita hendak mempraktekkan apa yang menjadi arahan di dalam kitab-kitab salaf, itu adalah uang yang kita terima. Setelah itu kita misalkan tidak membeli tanah, maka belilah tanah. Setelah tanahnya ada, baru diwakafkan atas nama munfik. Ini wakaf bersama ala petunjuk yang ada di dalam kitab-kitab salaf. Jadi tanahnya yang diwakafkan. Kalau uangnya belum berstatus mauquf. Mauqufnya adalah tanah. Hasilnya dari uang yang dikumpulkan dari masyarakat. Itu. Kalau uangnya belum mauquf gitu. Ibarat dari kaunganten coba diulang kembali. Tadi yang wastari. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qala khud washtar laka bihi kada ta'ayyana syira'u bihi ma lam yurid at-tafassut ay au tadulla qarinatu halin alaihi li'annal qarinah muhkamatun huna wa min sama qalu lau aqta faqiran dirhaman biniyati ayyaksila bihi saubahu ay wa qad halatil qarinatu ala dhalik ta'ayyana lahu wa in aqtahu kafanan li abihi fakafanahu fi ghairihi fa'alaihi radduhu lahu in kana qasadat tabarruka bi abihi li fikhin aw warahin. Terima kasih. Ibarat yang jenengan baca. Nanti dulu Anda ini bukan moderator ya. Coba ibaratnya kayak siapa yang dikasih waktu moderator monggo. Nah, ibarat yang jenengan baca ini adalah hibah bisyarti, bukan masalah wakaf. Hibah tapi dengan syarat. Misalkan kadang orang yang mau nang anakku, ke tuku es, yang apakah wajib tuku es? Melihat kalau umumnya tidak harus seperti itu, ya tidak harus seperti itu. Jadi ini kan masalah wakaf. Yang dipertanyakan masalah wakaf bukan masalah hibah bisyarti. Padahal jenengan gawa ibarat itu adalah ketika wakafnya wakaf sah. Walaupun saya yakin kekurangan ibarat karena yang dibela jenengan dari mazhab yang lain, sehingga seharusnya jenengan memunculkan mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan kok malah jenengan beribarat dari itu. Itu terima kasih. Coba. Nanti minta penjelasan ini tadi bahwa ketika orang mengumpulkan uang untuk membeli mauquf, yang mewakafkan itu panitia. Yang saya tanyakan kepada kaum ngaten, ketika uang diterima oleh panitia belum dibelikan mauquf, itu statusnya uang apa? Hibahkah atau sedekah atau apa? Maksudnya begitu. Iya seperti itu. Iya. Jadi mau nabi gandong bagaimana?
Ya dari awal dari Gandrung kan sudah istilahnya memaksa ibarat dari Kawunganten itu ibaratnya apakah hanya itu ngoten nggih? Karena jenengan mengatakan yang seperti tadi ngoten, jangan langsung jangan langsung menanggapi jawaban yang nomor 2, tetap diberi mic ternyata jawabannya ajib baik, ibarat diwaca ternyata ya ajib baik ngoten nggih. Mungkin ya sama lah seperti tadi yang disampaikan oleh Kedung Reja, memang itu bukan khususnya ke wakaf, malah nariknya ke wakaf. Nanti kalau seperti itu akan tabrakan dengan ibarat-ibarat yang ada dalam kitab yang lain seperti Nihayatul Muhtaj seperti itu. Makanya mungkin kalau menurut Gandrung yang lebih agak tertarik itu sebenarnya jawaban yang mengatakan boleh dengan alasan yaitu masoleh. Hanya dari Gandrung itu menginginkan sebatas mana masoleh yang diperbolehkan untuk imaratul masjid. Karena seperti bahasanya karyawan nah ini apakah juga masuk kategori seseorang yang boleh ketika uang ditasarufkan ke orang-orang ini apakah termasuk untuk masolihul masjid kan makanya dari kami itu agak cenderung pada Kedung Reja dan yaitu sebatas mana masolih itu yang diperbolehkan. Coba saya tambahkan ya. Jadi ada takbir yang dalam bentuk wakaf lil masjid, bukan wakaf li maslahatil masjid. Beda antara wakaf untuk masjid, untuk membuat masjid, dengan wakaf sawah untuk hasilnya untuk masjid. Maslahah li maslahatil masjid dengan wakaf masjid itu beda. Wakaf tu hada masjidan, wakaf tu hada li maslahatil masjid kan beda nggih? Nah, ini dalam kasus wakaf ada kata takbir yang mencakup karyawan dalam wakaf masjid, bukan wakaf di maslahatil masjid. Kasusnya boten enten. Boten enten nggih. Tapi non sewu secara muktad lah, secara umumipun tiyang niku angger wong aweh duit nggo ke nggo pembangunan masjid niku ya nggo masjid yang nggo kemaslahatane sisan. Boten khusus nggo masjid tok biasane sih niki melihat dari urufnya. Sehingga mungkin pertanyaan yang dipaksakan khusus untuk masjid itu mungkin juga perlu diangan-angan karena memang muktadnya atau urufnya itu memang apabila dimintai bantuan untuk pembangunan masjid biasanya ya untuk masjid dan apa pendukungnya begitu. Ini ya, jadi kalau peristiwa di Gandrung itu wakaf bersama bentuknya dalam angket yang seperempat meter harganya sekian, yang setengah meter harganya sekian, yang 1 meter harga sekian, yang tanah sama bangunannya harganya sekian. Kalau menurut saya dalam masalah seperti ini jelas wakaf tidak bisa digunakan untuk yang lain karena itu mukhalif disatir wakif. Tapi kalau pengadatan narik sekarang petrol tidak pakai meter-meteran itu yang mungkin bisa tabasuk dalam arti sesuai dengan adah yang mutaridah begitu ya. Semoga penjelasan. Setuju. Kalau memang kasusnya ini digandrung ini. Nah, berarti deskripsi masalah yang digandrung. Bukan di Kawunganten. Oh, Kawunganten. Ya kalau memang kasusnya seperti itu, Yun Sewu dari tadi kan ada dijelaskan seperti itu, gitu. Dijelaskan dari udah. awal belum datang. Saya yang terlambat ya. Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu ya jelas wakaf, tapi sisa uang ini apakah statusnya sebagai wakaf atau bukan itu yang jenengan pertanyakan mulai awal. Soalnya ketika mau wis rampung ngasih duit masuk, si dituku apa nih orang anak? Duitnya jelas masuk, bangunan wis jadi. Tanah itu kabeh. Sehingga status uang inilah yang akhirnya harus dijaga. Bukan kok menjadi harta mauquf. Karena apa harus jelas? Kasihkan uang tidak bisa dibuat wakaf. Mulai awal kita sepakat seperti ini. Kita cari aja mungkin kan ya tadi lah sama seperti pakai
tafsir loh ya. Sebelum uang ini dibelikan, statusnya itu apa gitu loh? Apa sudah langsung begitu orang apa memberikan uang jadi langsung wakaf? Kan wayasiru wakfan atau tidak dibangun. Kalau sudah dibangun oleh bangunan ya. Kalau sudah dibeli kalau itu tanah, kalau belum itu berarti kan belum wakaf. Tapi niatul mufik ya, niatul mufik itu wakaf. Ini yang jadi masalah. Berarti ketika seperti itu uangnya masih milik siapa? Apa sudah begitu itu langsung milik panitia? Apa lembaganya atau masih miliknya? Coba kalau menurut perkiraan saya ya itu masih milik mufik. Coba belum jadi itu wakaf. Wakafnya nanti kalau sudah jadi bangunan atau untuk membeli tanah. Jadi ketika itu menjadi amanah kepada mufik yang amanah panitia dari mufik yang itu masih milik mufik, maka fayam bagi hifdu. Coba sebentar, yang ini dulu. Sebenarnya saya itu awal agak sekali itu. Karena apa? Karena mahkum alainya itu belum dijelaskan. Sehingga kalau mahkum alainya itu jelas, ya seperti ini. Sebenarnya tadi saya itu ingin menjelaskan tentang itu. Pertanyaannya sebenarnya ini ada dua. Wakaf uang, berarti uang itu makufnya, gitu kan? Nah, ini yang dibahas kelihatan begitu. Tapi yang dibahas di sini itu seperti apa? Wakaf bersama itu membeli tanah. Ini kan bukan wakaf uang, kan? Wakaf tanah, kemudian panitia supaya membeli sendiri. Kemudian saya pakai uang. Ini nggak apa-apa, gitu. Maka ada itu seperti ini kan? Kalau kita mengacu pada pertanyaan, semuanya itu langsung jadi wakaf uang itu. Karena nggak wakaf, bagaimana hukumnya? Wakaf uang boleh menurut Imam Hanafi, Syafi'iyah nggak boleh, ya sudah. Berarti wakaf uang itu langsung jadi wakaf. Ya sudah, nggak usah dibahas. Berarti nggak ada tambah-tambah, nggak ada kelebihan, karena langsung jadi wakaf kan begitu. Lah kalau seperti dibahas tadi itu, lah ini kan membeli tanah, kemudian urunan uang. Nah saya yakin itu bukan mauquf uangnya itu, mauqufnya adalah belum dibeli. Nah itu baru uang itu sebagai wasilah untuk membeli tanah. Lah lebih uangnya ini dibahas ini kan. Kelebihannya bagaimana kelebihannya? Ya boleh-boleh saja lah untuk kemaslahatan. Ya semua kita membahas tentang kemaslahatan itu sampai di mana kan begitu kan. Kalau untuk karyawan, untuk imam masjid, kalau untuk muadzin, nah ini termasuk masalah atau tidak. Ini kita bahas gitu. Dan memang ada dua masalah itu sebenarnya. Terima kasih. Ya sama lah. Pembahasan tadi juga begitu. Wakaf uang atau lain boleh ini kan ada kasus uang bukan menjadi mauquf tapi untuk membeli mauquf sebelum dibelikan dipegang oleh panitia. Ini berarti hakul mufik amanah kepada panitia kan ini bukan uang atau mauquf. Ya mau cara istilahnya ini ada akad wakal. Tapi jelas dari apa yang memberikan uang sudah itu tamlik mestinya kan. Kos dulu tapi kan belum sah. Belum jadi belum. Begini Pak, itu kan berarti kembali kepada tadi yang bagi hifzu yang terusnya 5 sore muslimin 55 sore. Itu saya kira itu maksudnya. Jadi uang tersebut statusnya kalau menurut Syafi'iyah belum merupakan mauquf, kalau menurut Hanafi, madhab Hanafi sudah termasuk mauquf. Panitia wajib sayubiah menjaga sehingga nanti ada masoleh yang dikehendaki masoleh di sini kan seperti takbir dalam tadi ini. Nah, Tuhfatul Muhtaj fi Sarhil Minhaj ini wa al-haqal asnawi ahdan min kalami rafi'i bil masjid fi dzalika nahwal madaris war rabti war riba wal bulkini ahdan minhu aidan al-birrul mahfurah lisabil wal bunga al-muhya makbarotan. Yaitu menunggu nanti kalau memang uang itu sisa kita gunakan yang masolehil muslimin, seperti untuk buat jalan, untuk buat sumur, untuk beli tanah, untuk makbar dan seterusnya. Ini masalahnya itu statusnya konotasinya itu sama dengan masjid.
mulhaq bil masjid minda tuhfatul muhtaris. Itu kan takbir yang wayang bayi itu kan kesunan uang kan ya. Iya, lebihnya itu harus dijaga. Yang pada deskripsi kejadian yang ada kan langsung uangnya ini digunakan untuk wakaf gitu loh. Nah mungkin takbir yang ada di berarti yang ada itu semua lagi ini pondok sedang membangun menarik uang, tapi bangunnya sudah selesai, nah uang ini dari awal tidak ada, cari simnya ijab kabulnya tidak ada, seperti itu. Ini beda dengan takbir. Enggak, munfik itu kan kaum sedang membangun pondok, ini tujuannya dia wakaf, ikut wakaf kan? Nah, kan tadi. Iya karena tadi di awal itu kan menarik uang. Wakaf masjid, wakaf itu ada masjidnya, tapi ini dirundingkan. Berarti niat, baru azimah atau azam mau wakaf masjid. Uangnya diserahkan kepada panitia. Terus diwakafkan masjid sudah selesai, diwakafkan untuk membeli tanah, untuk persiapan peletaran masjid. Ini sahabat. Yang namanya kan tidak harus talafut kan? Bimujaradin niat itu sudah menjadi. Ini maksudnya tasarruful dia manahir panitia untuk membeli tanah untuk perluasan masjid, padahal niatnya wakif nggo masjid orang untuk tanahnya. Itu sah apa ora? Jadi perlu dibahas. Ada seperti itu. Ibaratnya loh ya. Lebih nggak apa-apa. Nggak besar. Nggak besar itu. Saya mau ada istilah wakaf nggak harus talabut ya. Oke. Coba ditampilkan tentang ibarat yang menjelaskan tentang wakaf. Itu rata-rata kalau di dalam wakaf itu pasti disyaratkan talabut, harus ada sihot. Adapun memang ada yang diniatkan kemudian menjadi wakaf, itu konteksnya adalah ketika misalkan ada orang yang membangun di tanah mati, itu tidak ada sihot, tidak ada lafaz, dengan adanya niat ataupun mutlakul bina, mujarrodul bina, itu sudah menjadi wakaf. Tapi untuk konteksnya bukan di tanah mati tapi di tanah milik, itu dibutuhkan sihot yang menunjukkan keluarnya kepemilikan menjadi wakaf. Sihotnya kan tidak harus wakif. Seperti panitia yang kalau wakaf itu panitia. Coba belakang bukain. Lalu bertele-tele lagi. Itu kalau ada dalil sore. Ini kalau lagi karena terlalu bertele-tele itu ada dalil sing sore jidan ini langsung kita saya mau. Ketika pegawai itu termasuk sing ngurus apa masjid dalam mengurus pewakafannya niku angsal-angsal mawon nggih. Iki dengan syarat nggih. Pertama harus ada dari si wakif, di mana ini kayak si A bagian semenanya si B nggih. Kedua, andaikan tidak ketika wakif tidak mensyaratkan kayak di bagian orang masalah kulit bagian orang masalah, tapi dengan izin hakim setempat. Nggih. Ada malih ngene iki nggih. Gak ada wakil semati, wali-wali saya semati, hakimnya wis ora ana, nggih. Niku tetep angsal mawon tapi niki kole kurang kuat. Niku iftarnya Ibnu Sobah nggih. Jadi garis miring angsal mawon karyawane angsal ujur nisil dari barang kelobian wakaf niku. Niki dalile. Bismillahirrahmanirrahim. Iyanah juz 3 halaman 183. Rian hadis lagi, Anna Umar radhiyallahu anhu waqafa ardon asobaha bi Khaybar ya'murhu sallallahu alaihi wasallam wa sarrata fiha syurutan minha annahu la yuba'u asluha wa la yurasu wa la yuhabu wa anna man waliyaha, dan orang-orang yang mengurusinya ya'kulu. Ini wa anna man waliyaha ya'kulu minha bil ma'ruf. Kalau Nawawi fi Sahih Muslim nggih untuk sareh
Maknahu ya'kulul mu'tad wala yatajawazu. Ini standar mawon itu nggih. Ora usah mbak boten langsung kata-kata. Nggih, dikerpat nggih diperpat malih ngoten nggih. Wa yajuzu lin nadhir masarratu lahu minal ujrah wa in zada ujrah mislihi. Nggih. Asal ujrah misli mawon boten napa. Ketika syarat wakil mensyaratkan. Kalau tidak ada boleh ke hakim. Hakim aku di bagian negara pakai fee orang upaya aku masa nyebut kesel orang tupai. Iki dari ngoten. Failam yasrat wa ilam yusarit lahu sayun fala ujrata lahu na'am lahu rafa'al amru ila hakim liyaqarrir lahu al-aqal min nafaqatihi wa ujrati mislihi. Nggih. Nggih. Sini kata sing mutar lagi, mutar wakif orang aweh, hakim orang ijimi tapi ulih. Niki mutar lagi Ibnu Sobah lagi. Wa afda Ibnu Sobah bi anna lahu al-istiqlal bidzalika min ghairi hakimin. Oh niki wis genah lho mung wakuf binulih apalagi lu turangan jadian niki kan mawon. Cumane 10 juta tanah 8 juta, 9 juta wis ora masalah tapi satu saking wakil atau hakim, mungkin Ibnu Sobah mutlak orang izin hakim orang izin, tapi mau jalur bagi ora masalah. Tapi cuma ujroh misil atau semutad mawon. Oh ini benar nggih. Bapak nyalain komentar usul ini. Udah muncul apa lagi? Pimpinan coba itu wakaf li maslahah, bukan masalah, bukan wakaf masjid. Ini baratnya wakaf li maslahatil masjid. Bisa pimpinan moderator Gandung Reja. Oke, ngaten. Niki dari pihak panitia dengan dari orang menyerahkan uang ini pasti terjadi akad pembobotan. Soalnya nanti ini sangat berpengaruh. Saya takut hanya diserahkan orang omong-omongan wis penting nyumbang lah gampangan. Apakah semuanya dengan jihad? Ini Pak saya nyumbang sekian, kanggo tanah sekian. Ini maksud setelah tanah terbeli semua untuk bangunan tidak mungkin ada sihot kan? Masa aku titip tuku semen mungkin kalau ada yang seperti itu juga seperti itu. Sehingga ketika memang ada syaratul wakif jelas ya harus harus diikuti. Tapi yang saya dari panitia yang bersangkutan kira-kira apakah semuanya ada sihot? Kalau prakteknya diganggu sudah jelas sekali. Ini kalau separuh meter sekian, kalau setengah meter sekian, kalau 1 meter sekian. Dan dalam penarikan data sihot cuma sudah diterangkan bahwa ikrar wakaf akan dilakukan oleh panitia setelah bangunan jadi. Itu diterangkan di situ kepada masyarakat secara umum. Pertama saya akan mengomentari panitia atau sahibul masalah. Ini kan kalau kita lihat dari deskripsi dan pertanyaan itu ada gap, ada loncatan. Kalau saya boleh mencoba menyimpulkan cara berpikir Sa'il, ini sepertinya Sa'il dari deskripsi yang tertulis menyimpulkan itu wakaf uang. Kemudian menyampaikan pertanyaan bagaimana hukum wakaf uang. Sepertinya sudah menyimpulkan begitu. Nah ini kan ada gap sebetulnya. Harusnya ditanyakan dulu. Pertanyaan umum, apa hukum wakaf uang? Kemudian apakah deskripsi di atas masuk dalam masalah wakaf uang atau tidak? Sama dengan saya tambah benar. Nah dari jawaban yang beredar, saya yakin takdirnya benar semua. Takbirnya sokeh semua, soreh semua takbirnya. Tapi untuk ditakdif ke masalah ini belum tentu. Seperti tadi yang takbir yang soreh jidan kata itu, sebetulnya tidak menjawab. Boleh nggak? Sebetulnya kita nggak usah jauh-jauh dari deskripsi dan maksud soalnya kan jelas. Bagaimana hukum wakaf uang? Mohon bedakan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Sudah ya, ini museum jenengan jadi belum ada jawab. Terlambat nih, jenengan lebih dulu. Soal nomor 2 sekali, ini harus ada kaitannya, harus ada kaitannya. Sehingga dari tadi masih si moderator pun masih
menyampaikan apakah sudah wakaf apa belum, kan begitu. Nah, sehingga dari Munjawi pun masih ada yang mengangkat boleh wakaf uang dan seterusnya. Sehingga kalau ini mau dikaitkan, tentu kita harus sepakati dulu. Ini wakaf uang apa wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang tentu ketentuan-ketentuannya adalah wakaf uang itu bisa Anda menambahkan uang yang masuk kepada panitia sebelum diikrarkan wakaf sudah jadi wakaf belum? Tolong tambah satu itu. Kalau saya sudah dijalankan kembali, sudah selesai, hampir selesai. Maaf yang Anda sarankan sudah dilakukan, tertinggal. Saya sedang menanggapi. Jadi saya sedang menanggapi. Tapi tolong mohon ditegaskan uang yang masuk pada panitia sebelum diikrarkan wakaf itu hukumnya apa? Ya, kalau sebelum diikrarkan wakaf ya masih mauquf. Mauquf belum dihukumi wakaf, belum dihukumi apa-apa atau gimana mauquf Mas? Kalau tidak diikrarkan wakaf bahas masalah mauquf tadi. Sebentar. Benda ini akan menjadi wakaf atau tidak, itu kan satu dilihat dari ikrarnya. Yang kedua, kalau tidak ada ikrarnya tentu dilihat dari niyatul wakif. Kemudian nanti akan muncul syaratul wakifnya seperti apa. Nah, ketika niyatul wakif tidak ada, ikrarnya tidak ada, bagaimana mau diputuskan wakaf? Sudah ada niyatul wakif, tapi belum ada ikrar karena tauqif kepada. Jadi saya kata Pak Balor. Jadi saya gini kan sekali. Jangan soalnya terlambat atau. Jadi kita balik mana namanya lu jangan. Tidak, saya tidak ingin balik. Tadi Pak Tony kan. Ya tadi sebentar. Mujarradin niat itu sudah bisa menjadi. Ya itu tidak usah ditanggapi, dianggap lalu aja, angin lalu. Karena itu sudah dapat menurut kami. Kalau mau ada ibarat nggak boleh ditampilkan, disanggah ucapan saya. Itu perlu sikap. Terus ini kalau melihat deskripsi sesuai yang disampaikan oleh Yai Fatur Rahman tadi, ini adalah wakaf bersama, bukan wakaf uang, wakaf bersama. Dan ternyata prakteknya nyun sewu kalau diganti. Tapi yang di permasalahan ini di Kawunganten ada apa orang tapi ini Kawunganten ini sing menjadi penanggung jawab sail siapa sih? Sailnya siapa sih? Orang pada kalau yang gandrung ternyata kita kesempatan. Jadi ya terangan lah. Soal ini itu kan cuma mengangkat sebenarnya pertanyaan yang biasa saja. Nah, saya tambah sendiri. Tambah bagaimana? Oke, dibahas rampung. Seperti itu. Soal dari gandrung apa kamu nganter yang ngirim itu ada wakiahnya atau enggak? Maksudnya banyak lah. Itu ada kiai ditanya seperti itu dilempar ke grup LBM seperti itu. Cuman kesalahannya itu pertanyaannya tidak sesuai dengan deskripsi konten Mas Fadran. Aslinya seperti itu. Jadi ini pun untuk yang pertama, soal yang pertama kita tidak perlu bahas lagi karena kita tadi sudah disepakati kita sesuai dengan teks kan, dan ketika nanti tidak sesuai dengan teks kita bisa mengikuti pertanyaan yang nomor 2. Ya sekarang kita sedang membahas soal yang nomor 2, masalah uang yang lebih. Tadi masalah wakaf tapi masih berbentuk uang tapi belum diberikan seumpama semen atau tidak diberikan, belum diberikan untuk tanah. Kalau kulo nggak ada ibarat ngeten nggih. Jadi fala yasihu ta'liqul waqfi fi ma la yudahi at-tahrira kaqalihi idza ja'a zaidun faqad waqaftu kadza ala kadza li'anna al-waqfa aqdun yaqtadi naqlal milki ila Allah ta'ala aw lil mawqufi 'alaihi halan kal bai'i wal hibati. Jadi ketika taklek seumpama geng esuk kang wis lunas nembe apa? Lebih dikatakan sebagai wakaf atau mungkin aku nyicil disit lah, bahasa yang seperti itu sudah dikategorikan wakaf apa belum? Mungkin kalau menurut saya itu masih tergolong taklek. Nanti takleknya itu yang bisa yudohi at-tahriro atau tidak. Ketika takleknya itu bisa yudohi at-tahriro maka hukumnya boleh. Kados ibarat niki amama yudahi at-tahrira kaqali idza jaa ramadhanu faqad waqaftu hadha masjidan fa innal waqfa yasihu mu'abbadan
Niki, jadi perbedaan masalah taklik ini di situ ada yudhohi at-tahriro atau tidak? Ngaten. Lah niku, cuman maksudnya yudhohi at-tahriro niku napa kula tesih nggih paham. Dasarnya kan seperti masjid atau itu tidak ada yang menjadi air itu enggak itu gitu. Yang bakal ya balik kundila lah, yang bakal balik kundila semua tamat kan. Nah saya itu kan coba bukan apa taklik itu kan masalah ketika Masalah sihotnya itu ada taklik. Jadi kan tidak ada. Niku mufik kan amarat alisannya ente sing ikrar, ente yang membaca sihot. Kan begitu. Mungkin nyuwun sewu nggih. Mungkin ngeten nggih kesannya kita tidak melebar terlalu jauh. Kita yang akan dibahas itu apa sing permasalahan bahwa uang sebelum dibelikan ini statusnya apa? Apa mau kita langsung pada jawaban yang tadi yang menjawab ini boleh untuk karyawan, ngoten. Monggo biar kita tidak napa nggih melebarnya semakin jauh, ngoten. Ya makanya kan wonten apa boten Mas? Ulang yang diserahkan oleh mufid kepada panitia sebelum ikrar di sihatil wakfi itu statusnya apa? Status saya belum wakaf. Ya barang ya wakaf, tapi wakaf apa? Hibah, apa amanat, apa wadiah, apa aliyah? Ya disebutnya sebagai mana yang kemaslahatan tersebut. Coba ya. Tadi kan bergulir dari Terima kasih. Kami hanya akan menyampaikan ibarat yang kami temukan dalam kitab Taisirul Mauquf fi Khawamidi Ahkamil Waqf. Jadi di situ ada pertanyaan, mas'alatun marro annal waqfa la yasihu illa bil lafzi. Idza marin tahu faqul lana ma'inun syarat waqfan min ghairi lafzin wala kinayatin wala isyaratin. Kemudian beliau Imam Al-Munawi menyampaikan beberapa surah. As-surah as-saniyah iltamasa minan nasi alatan liyabniya biha masjidan fa'atahu fabana biha masjidan sorol masjidan binafsil bina kama qolahu al-mubadi wala yuhtaju li insya'i waqfin wala lafdin. Itu yang berkaitan dengan masjid atau yang serupa dengan masjid. Kemudian pernyataan dari Imam Al-Mubadi itu dikritik oleh Imam Al-Munawi. Beliau menyatakan, "Na'am fi kalamil mubadi ma fihi min jihati annal alata imma ala milki mu'tiha au akhiriha." Fayambaghi istiratu talaffuz bil waqfi. Jadi kalau diambil dari keterangan ini, kepemilikan dari apa yang diberikan itu masih imma ala milki mu'tiha au akhiriha. Jadi intinya belum ada kejelasan. Kejelasan baru akan ada ketika talaffuz bil waqfi. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari sini. Kemudian yang berkaitan dengan pembelian tanah, beliau menyatakan as-salisatu mayyana darohima liyabniya biha masjidan aw nahwa madrasatin fa innahu bimujarradi syira'il ard lidzalika bitilka darohim yasiru kadzalika ngalama naqalahu jam'un minhum al-Ghuzi nganil Juwaini fi kitabi mauqifil ma'mum wal imam. Intinya kembalinya status itu baru terjadi ketika talafut menurut kaul yang lebih kuat. Baru nanti statusnya jelas. Kalau belum ada talafut wakaf, ikrar wakaf, itu statusnya imam ala milki itu toh. Ayo Pak Imam kuwi sing malah. Iya, itu yang ada dalam ibarat hanya seperti itu saja. Pak baca lagi mu'tiha wa akhiriha gimana tadi? Jadi di situ dikatakan waqtiruhu biqaulil hujjah ma yuqtahu khadim sufiyah alladzina tatuhu aswalahum
wala yusyarikuhu faqiyasuhu ayyamlika al-alah allati akhadaha li bina'il masjid. Sing malakah kapan? Malakah akhirnya sama seperti ketika memberikan kepada Khodim Sofia, itu langsung menjadi miliknya Khodim Sofia. Nanti yang Sofia. dapat pahala musiknya panitia. Di situ tidak ada ketegasan Ya, ya. tapi kira-kira. Iya, tidak ada ketegasan. Cuma seperti itu toh. Kepemilikannya, kiasnya itu dimiliki oleh si akhir, dimiliki oleh akhir. Tapi di situ dikatakan bi anna multamisal Allah soroha bi annahu sayabni biha masjidan fa'aqam ala hadza syarti. Jadi munfik itu memberikan kepada panitia karena panitia sudah menjelaskan bahwasanya akan dibangun masjid. Tapi tidak ada sirah, tidak ada ikrar apa-apa. Hanya menjelaskan saja, memberikan dengan syarat bahwasanya apa yang diberikan itu akan dibangunkan masjid. Tidak ada ketetapan sirahnya apa, pemberian atau apa-apa itu tidak disebutkan. Makanya beliau Imam Al-Mubadi yang menyatakan itu langsung menjadi wakaf itu masih dikritik oleh Al-Munawi bahwasanya itu kepemilikannya masih ngambang. Jadi sebaiknya tetap disyaratkan talafud. Ketika sudah talafud bil waqfi, maka itu statusnya akan jelas menjadi wakaf. Itu yang kami temukan. Kalau menurut Batu Syafi'iyah, mengumpulkan uang untuk membeli tanah dengan tujuan untuk membeli masjid atau madrasah mayudhohi takrir, itu dengan sendirinya langsung menjadi wakaf. Itu menurut Batu Syafi'iyah. Itu dalam kitab Taisirul Wukuf. Kami kira seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan ngimaro atau masoli yang kami temukan itu ada kalimat itu dalam Khasyah Al-Qalyubi dalam masalah wakaf terhadap masjid. Bahwasanya ngimaratul masjid hiyal bina wa tarmim wa tajlis lil ihkam wa salalim wa sawari wal makanis wal bawari litadlil awal liman isobil mafihi litatfauli nahwi syari wal masafi wa ujratil qayyim. Qayyim itu takmir. Ya, yang kami pahami qayyimul masjid itu adalah yang mengurus masjid itu, marbotnya itu qayyimul masjid. Terus wa masalihuhu tasmulu dzalik wa ma li muadzinin wa imamin wa duhnin lisiraj lidzalik wal waqfu mutlaqan yuhmalu ngalal masalih. Itu takbir yang kami temukan. Terima kasih. Jadi kalau wakafil masjid mencakup qayyim. Berarti kalau kalian yang dimaksud qayyim apa nih karyawan macam apa? Qayyimnya karyawan itu apa sih di gedung itu? Ya, karyawan yang bekerja lah. Ya bisa satpam, cleaning service. Kalinya kalau wakaf berat, kalau tadi itu kalau masalah tadi mah jembara, masjid, kiai ini, kalau wajib hanya berat untuk memutuskan situ. Wakaf lil masjid atau mayudhohil masjid kayak madrasah. Aku menjiplak, menyukai itu menjiplaknya. Mikun terus? Kelorok? Imaman, mazim maksudnya. Iya pokoknya kalau wakaf itu sama biar ya. Karyawan masuk, kamu wakaf. Ini wakaf masjidan, wakaf itu ada masjidan. Kalau sudah tadi itu yang repot ya. Kalau mau wakafnya wakaf mutlak itu yang tadi masuknya ke imarah untuk biaya atau gaji karyawan boleh-boleh saja jelas. Tapi penting awal ngaten. Seperti yang disampaikan oleh apa itu dari situ wal waqfu mutlaqan yuhmalu 'alal masalih. Wakafnya orang ke masjid, orang ke masjid. Pokoknya yang wakaf. Iya, untuk keserahkan panitia lah. Sehingga saya tanyakan tadi, apakah ada sihot sepenuhnya mulai sampai selesai atau tidak? Ada akad antara yang dari grafik dan akhir itu atau tidak dalam kasus yang dalam kasus. Ya, maka tadi saya nggak merasakan itu. Kamu yang punya masalah. Kalau gajinya jelas itu ya, semerapat sekian, setengah sekian, semeter sekian. Nanti yang ada ke wakaf panitia, nanti sebagai wakalah penampung uang, itu kan jelas. Kalau Allah yang dibuat itu kan batu atau pasir atau bata itu. Iya. Ya kira-kira kamu ngatain umum apa kayak gandrung? Umum berarti rasa. Umum sah.
umum mutlak narik tok ora dina ora AKD. Boleh boleh untuk Mas Soleh kalau seperti itu. Yang tidak boleh untuk Mas Soleh, harus nakul waktu berarti bisa di apa? Dikira-kira bayar apa sailan apa sailan? Apa di tafsir? Kalau jelas kayak gandrung tidak boleh, harus dilupakan. Kalau yang tidak jelas, kalau itu mutlak boleh, berarti boleh. Kamu orang mutlak visi ya? Apa uang itu tadi nantinya ketika proses tidak menjadi alat? Tadi kan takbir, kalau takbir itu ngambilnya batu, bukan ngambil uang. Maksudnya uang itu kan nanti kan statusnya yang tidak jelas, kemudian nanti menjadi alat, menjadi barang misalnya. Ya, pokoknya dalam kasus takbir itu alat. Ya sebenarnya mana contoh itu loh, nah kalau ya ini man analau amar masjidan khoroban walam yakin alat itu kan karena area Tuhan. Masih antara masjid dan alat kan beda kan? Kita harus enak kali. Dipasang ya. Kalau sudah jelas bahwa tarikan yang diambil untuk wakaf tidak yang lain, maka tidak perlu karyawan, harus untuk wakaf. Karena ada kwitansinya, ada syahadahnya. Kamu wakaf setengah meter, kamu wakaf seperempat meter, kamu seperempat meter, harganya sekian. Itu kan udah begitu. Jadi jelas mau ngambil berapa kamu, seberapa, ini jelas kan. Berarti tidak bisa untuk karyawan. Kalau mutlaqul waqfi, wakaf yang bebas, boleh. Untuk karyawan bisa dipahami ya? Al-Fatihah.